Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillahi ala ni'amil katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ibadallah as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim. Para shaimin dan shaimat yang tengah menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Hari ini kita bertemu dalam program Tausiah Ramadan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukit Tinggi. Umur kita, khususnya umat Nabi Muhammad ini, ditakdirkan oleh Allah sangat pendek terbanding umur umat nabi-nabi yang dahulu. Kalau umur umat nabi-nabi yang dahulu itu panjang-panjang, ratusan tahun umur mereka. Tapi umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Apa rahasia dan hikmahnya? Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Sehingga pada satu kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Alangkah pendek 70 tahun itu, manakala kita bandingkan dengan panjangnya umur dunia semenjak bumi ini terbentang sampai kiamat tiba nanti. Dan alangkah tidak ada artinya umur 70 tahun itu, manakala kita bandingkan dengan kehidupan kita yang tidak ada ujung dan kesudahannya, kehidupan di seberang kematian kelak. Apalagi di kehidupan akhirat. Jadi tidak ada artinya, pendek sekali. Padahal kehidupan akhirat itu terbanding dengan kehidupan di dunia. Sehari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia ini. Makanya orang tua-tua di kampung kita ini, mereka belajar dari alam, belajar dari berbagai peristiwa dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Melihat perjalanan kehidupan kita ini, lalu orang tua-tua mengatakan, hidup kita hanya antara azan dengan iqamah. Kenapa? Karena ketika kita lahir, diazankan oleh ayah kita. Lalu ketika kita meninggal dunia kelak, disalatkan orang bersama-sama. Lahir disambut dengan azan, kalau mati dilepas dengan sholat. Hidup hanya antara azan dengan sholat, menunggu qamat dibacakan orang. Alangkah pendek. Dan dalam kesempatan umur yang pendek itu, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya 24 jam hidup kita sehari semalam haruslah diisi dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di hari akhirat
umur yang diberikan oleh Allah untuk dihabiskan. An umrihi fima afnahu, umurnya kemana dia habiskan. Hadirin hadirat saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya gini. Kalau kita memang disuruh untuk beribadah dan ibadah itu akan dibalasi oleh Allah dengan kasih sayang yang mendapatkan pahala dan ganjaran nanti dalam kehidupan di dunia sebagai perspotnya dan kehidupan di seberang sana nanti sebagai balasan amal. Lalu ibadah apa yang bisa kita banggakan dengan umur yang sangat pendek itu? Sementara dalam umur yang sangat pendek itu pun sudah banyak terpakai untuk hal-hal lain. Kita coba sajalah menghitungnya. Sebelum balik berakal 15 tahun belum diperhitungkan. Andai kata umur kita 60 tahun, kita ambil contoh umur 60 tahun. 15 tahun sebelum balik berakal belum dicatat, belum diperhitungkan. Lalu setelah itu baru kita jalani kehidupan yang sudah kita harus pertanggungjawabkan. Untuk tidur kita butuh 8 jam sehari semalam, berarti sepertiga. Dari 60 kurangi 15 tadi sebelum balik berakal tinggal 45, dikurangi sepertiga pula, dikurangi 15 tinggal 30 tahun. Lalu untuk mencari nafkah, bekerja dan sebagainya, kita ambillah patokan yang standar 8 jam kerja sehari. Maka berarti sepertiga hari untuk bekerja. Maka dari 30 itu kurangi pula 15 tahun lagi. Tinggal 15 lagi. Yang 15 tahun itu untuk segala macam keperluan, disitulah terpakai. Kalau kita hitung-hitung, hanya sedikit waktu yang kita manfaatkan untuk beribadah, khususnya beribadah mahdah pada Allah. Sementara sebaliknya, dalam perjalanan hidup ini, dosa dan kesalahan pun tidak sedikit kita lakukan. Dan malah itu yang banyak kita kerjakan terbanding amal soleh yang kita perbuat. Ini kebanyakan. Maka terhadap dosa dan kesalahan, insya Allah di bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan maghfirah Allah di bulan Ramadan yang penuh keampunan ini. Tapi untuk ibadah kita yang sedikit, kapan lagi kita untuk menambah ibadah itu? Adalah dengan ibadah di bulan Ramadan yang nilainya dilipat gandakan oleh Allah terbanding dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Dan satu yang paling istimewa, yakni seperti ayat yang kita kemukakan di awal tadi, yakni adanya Allah menyediakan satu malam di bulan Ramadan ini, dan itu biasanya terjadi 10 hari terakhir yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar. Kapan malam qadar itu dan berapa lama malam qadar itu? Ada mitos dan cerita-cerita tidak benar di kampung-kampung bahwa ketika malam qadar itu terjadi, air beku, batang pohon kayu sujud ke arah kiblat, ya. Itu jam waktunya tidak lama, dan kalau waktu itu bertemu kita berdoa, doa apapun akan dikabulkan. Ini tidak benar, ini tidak benar. Malam qadar itu semalaman mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Yang malam itu malaikat diturunkan oleh Allah dengan izinnya, dengan rahmatnya untuk berbagai macam urusan di dunia ini. Jadi malam qadar itu semalam. Malam yang semalam itu bila mana kita isi dengan ibadah, maka nilai ibadah kita yang malam itu lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada beribadah 1000 bulan. Makanya ada syariat Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu namanya i'tikaf di masjid, di syariat ibadah i'tikaf di masjid, di mana siang dan malam orang-orang yang punya waktu untuk i'tikaf itu dia beriktikaf di masjid, beribadah di masjid. Kalaupun dia istirahat tidur hanya sedikit sekali, satu gunanya adalah untuk merebut malam qadar itu. Tapi kalau kita seperti yang biasa,
Habis salat tarawih di masjid, pulang sampai di rumah nonton TV, pegang HP sampai ngantuk, tidur lagi, subuh bangun lagi. Itu bukan ibadah malam qadar. Jadi malam qadar itu malam mulai dari 10 hari terakhir, malam 21 sampai terakhir. Isilah dengan ibadah sebanyak mungkin. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sediakan waktu untuk istirahat sebentar saja. Dan isilah untuk beribadah, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana malam yang semalam itu bertepatan dengan malam qadar, karena kita memang tidak diberitahu persis tanggal berapa, malam yang keberapa. Tapi Nabi mengatakan, carilah malam qadar itu dari malam 21 sampai malam terakhir. Maka bila mana bertepatan ibadah kita yang optimal di malam itu dan bertepatan dengan malam qadar, maka nilai ibadah yang malam semalam itu lebih tinggi daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 84 tahun. Jadi artinya berapa? Hanya untuk beribadah satu malam nilainya lebih daripada beribadah seumur hidup semenjak lahir. Dan kalau kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan 30 kali dan bertemu pula dengan Lailatul Qadar dan terisi dengan ibadah sebaik-baiknya, tentu berarti itu sama nilainya kita beribadah dengan 3 kali 84 tahun. 3 kali 84 tahun. Masya Allah. Itu berarti sudah 2400 tahun lebih umur kita beribadah. Tidak mungkin dikalahkan oleh umat Nabi Nuh yang umurnya rata-rata 1000 tahun beribadah. Dan mereka juga tidak 1000 tahun untuk beribadah. Nah, inilah kesempatan emas, peluang emas yang diberikan oleh Allah. Disediakan satu malam untuk kita beribadah di bulan Ramadan ini yang disebut dengan malam qadar. Maka doa kita akan dikabulkan, ibadah kita bernilai lebih dari 1000 bulan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis beliau, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam qadar dengan ibadah, diampuni dosanya yang telah berlalu. Semoga kita diizinkan oleh Allah, diredai oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah untuk dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan diberi kemampuan untuk beribadah sebanyak-banyaknya di malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.